Oke, selamat datang. Jadi di depan kita ini ada satu sumber ya, sebuah laporan berita dari tribunbulukumba.com. Betul. Kelihatannya sih cuma cerita sederhana ya, insiden kecil di sebuah warung bakso. Tapi yang mau kita kulik bareng-bareng itu justru bagaimana kejadian beberapa menit ini bisa jadi cerminan yang menarik banget soal reaksi manusia. Tepat sekali. Dan yang membuat sumber ini menarik buat saya, itu bukan skala kejadiannya, tapi gimana peristiwa singkat ini kayak semacam studi kasus mikro gitu. Studi kasus mikro ya? Iya, kejadian di Bulukumba, Senin 22 Desember 2025 ini, kasih kita potret yang jelas banget soal kepanikan, keberanian, dan ketenangan di tengah krisis. Oke, ayo kita masuk ke ceritanya. Kita coba bayangin dulu ya suasananya. Senin sore, sekitar jam 4:30, di warung bakso raksasa Adi Bontonompo. Warung ini kan baru buka 4 hari, jadi pasti lagi rame-ramenya. Pasti penuh itu. Iya kan? Orang lagi makan, santai. Tiba-tiba, di tengah suasana itu, satu suara memecah segalanya. Seorang karyawan teriak, "Ada api, ada api!" Nah, satu teriakan itu kan langsung mengubah segalanya. Laporan itu menggambarkan reaksi pertama yang sangat bisa kita duga, kepanikan. Langsung panik ya? Betul. Orang-orang berhamburan keluar. Itu kan insting dasar kita ya, fight or flight. Tapi, disinilah bagian yang menarik. Gimana tuh? Di tengah kekacauan itu, sebagian pengunjung justru nggak lari. Mereka malah berusaha bantu. Ini kayak kita lihat bystander effect yang terbalik gitu loh. Oh ya Giba ya, bukan pada diam, tapi malah ikut bertindak. Bener. Bukan orang yang diam karena mikir orang lain bakal bertindak, tapi justru sekelompok orang asing yang tergerak jadi tim dadakan. Itu bikin kita jadi mikir ya, kalau kita di posisi itu, kita bakal jadi tim yang lari atau tim yang spontan bantu cari kain basah? Sulit ditebak kan? Sulit banget. Nah, sementara warga sipil menunjukkan dua sisi, panik dan berani, respon dari para profesional justru menunjukkan satu hal yang konsisten. Ketenangan, ya? Betul. Ketenangan di bawah tekanan. Satu unit mobil pemadam kebakaran berhasil tiba di tengah lalu lintas yang padat. Dan cara mereka bekerja itu sangat terukur. Mereka nggak panik, mereka lihat oke, sumber masalahnya apa. Percikan api dari selang tabung gas. Tepat. Nah, ini nih yang saya penasaran. Soal cara mereka mademin apinya kan spesifik banget. Pakai kain basah sama karpet buat nutup sumber api di selang. Iya, betul. Kenapa nggak pakai semprotan air raksasa gitu kayak di film-film? Apa teknik sederhana kayak gini justru lebih efektif buat kebakaran gas? Pertanyaan bagus banget. Jadi gini, untuk kebakaran yang sumbernya dari gas atau minyak, menyemprotkan air bertekanan tinggi itu justru bisa jadi kesalahan fatal. Oh gitu ya? Iya, air itu bisa menyebarkan bahan bakarnya dan malah bikin api makin besar. Teknik yang mereka pakai menutup sumber api dengan kain basah itu metode smothering. Smothering. Betul, tujuannya memutus pasokan oksigen ke api. Ini tindakan yang paling tepat, paling cepat, dan paling aman untuk situasi kayak gitu. Ini menunjukkan keahlian, bukan kepanikan. Oke, masuk akal banget. Jadi itu bukan kesederhanaan, tapi ketepatan. Tapi bukan cuma itu kan, ada satu hal lagi dari profesionalisme mereka yang sering kita lupakan kayaknya. Benar, bagian setelah apinya padam, tugas mereka belum selesai. Kasih Sapras Pemadam Kebakaran, Andi Basosule Watang, beliau itu nggak langsung berkemas dan pergi. Laporan itu mencatat beliau secara khusus meluangkan waktu. Dia menenangkan pemilik dan karyawannya ya. Betul sekali. Ini bagian krusial dari respon darurat yang sering nggak kelihatan. Semacam pertolongan pertama psikologis, psychological first aid. Iya, mereka bukan hanya memadamkan api, tapi juga memadamkan sisa-sisa kepanikan dan ya mungkin trauma pada korban. Itu poin yang kuat banget sih. Kita seringnya cuma lihat aksi heroik madamin api, tapi lupa ada sisi humanisnya yang sama pentingnya. Persis. Mereka nggak cuma menyelamatkan properti, tapi juga memulihkan rasa aman. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, dari satu berita singkat kita bisa lihat gimana insting manusia bisa terbelah, gimana keahlian teknis itu artinya ketenangan, dan gimana empati jadi bagian penting dari sebuah profesi. Tepat. Dan laporan ini kan kasih tahu kita apa yang terjadi. Tapi ada satu pertanyaan yang menggantung soal kenapanya. Oh ya, kenapa bisa ada api? Kenapa selang gas di warung yang baru 4 hari buka bisa mengeluarkan api? Ini mungkin jadi refleksi juga ya buat kita semua yang dengerin. Benar juga. Di tengah kesibukan dan rutinitas kita, ada banyak risiko kecil yang sering kita anggap remeh. Jadi pertanyaannya bukan lagi soal warung bakso itu, tapi untuk kita semua.
Seberapa sering sih kita benar-benar periksa keamanan peralatan yang kita andalkan setiap hari? Ini pengingat tentang bahaya yang mungkin tersembunyi di depan mata kita. Baik, Tribunal, saat ini saya sedang berada di Jalan Samratulangi, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dengan pemadam kebakaran satu unit tiba-tiba turun. Kondisi arus lalu lintas cukup padat. Apa di sana? Tabung? Oh, Ambur ya, yang menyebut bahwa tabung dari Garuh. Bakso Tribunal. Apa ini, Pak? Hah? Ini kepala Sapras pemadam kebakaran. Pak, bisa dijelaskan, Pak? 40 detik. Apa yang terjadi, Pak, ini? Ya, Apa yang terjadi? kebetulan ada telepon dari ini baktor raksasa. Iya. Yang ada percikan api di dapur, ternyata selang regulator Yang bermasalah. Akhirnya menimbulkan percikan api. Hampir kebakaran. Andaikan cepat damkar hadir ya mungkin. Berapa menit, Pak, langsung damkar meluncur? Tidak cukup 1 menit sudah di lokasi, respon time. Karena kebetulan jaraknya dari kantor Mako dengan sumber api itu kurang lebih 400 meter. 400 meter. Ya. Jadi sigap melakukan pemadaman, Sigap, mantap, sudah aman. 2 menit langsung aman. 2 menit. Baik, Pak Andi Baso. Ya. Sukses selalu. Padam Tribunal di tengah luar biasa paniknya pengunjung. Masih diamati langsung oleh petugas pemadam kebakaran. Dan sudah padam. Lampu. Ini ada lampu. Ya, gimana Mi? Ini masih dipastikan Tempat kapang debu apa warna, Pak Bro? Kira-kira sedikit, yang ini ember air. Nenek. Beli ke apa? Ada jam makan. Beli apa? ada percikan api yang keluar dari kompor dan tabung gas Tribunal. Dia masih ada sempur apa makanan tuh? Tapi di belakang tidak ada ventilasi. Ada di sini di BC. Lebihnya tidak dibobol lagi. Memang kalau kompor itu harus pada Baru ada showernya. Enggak ada shower di pertanyaan tulisan. Coba kita pertanyaan di situ. Tapi yang jadi yang manual saja, yang kipas saja. Itu yang kipas saja. Kita ya di belakang kita muat. Kita pinjam itu. Yang penting harus beli apar. Apar sangat. Gimana di sini menjual? Nanti teman yang fasilitasi tadi itu tadi penjual apar itu. Dia juga itu ulang. Jadi kalau misalnya habis kita bisa. Terima kasih. Terima kasih. Tanpa berhenti.
Percikan api Pak ya. Ya, Ini tabungnya. bekas apa? Bekas apa? Kira-kira pakai apa? Jadi disarankan seperti apa Pak? Disarankan supaya membuat ventilasi udara di belakang, terus kedua kompor dipisahkan, jangan buang. Bisa di belakang satu. Dari Jangan dua. lupa beli apa? Itu apa? Berapa? Tapi kompornya oke. Terus kedua kalau belum perlu lagi bisa kita beli karamboni. Karamboni dua. Nah, jadi kita nggak pakai karpet lagi, nggak pakai selimut, jadi tinggal karamboni. Kata itu karamboni. Awalnya kejadian begini jangan panik. Jangan panik. Nggak ada itu nggak meledak. Kecuali yang meledak itu kalau misalnya ke dapur ini, apinya itu di bawahnya masih besar itu meledak. Tidak ada kasih meledak. Makanya jangan panik, kalau begitu lagi jangan panik. Langsung saja ambil karamboni, basahi, aman. Tapi ingat ya, iya, tapi usaha dunianya seperti itu. Nah, gitu. Kasih paling kasih paling. Bisa dibagi tipsnya Pak, cara memadamkan Cara memadamkan api satu. ya. Hah? Kalau api kecil seperti ini, kebocoran seperti ini, cara manual yang kita digunakan yaitu kita ambil karamboni, dibasahi, baru ditutup. Setelah itu hindari penguapan dari kebocoran gas, karena yang meledak itu gasnya yang meledak, bukan tabungnya. Hanya dihimbau kepada masyarakat kalau ada seperti itu, bagaimana caranya ada tabung apar untuk cara modern dan pakai karamboni cara memadamkan api sementara secara tertutup. Yang kedua harus di luar Pak ya, di luar tabung gasnya. Ya. Tabung gasnya harus di luar gitu, dibuatkan. Diupayakan jangan berdekatan dengan sumber api. Kalau bisa beli selang itu yang panjang supaya jarak api panas dengan ini tentunya tidak saling tidak melepuh. Melepuh kalau begini, kalau terlalu dekat. Kemudian harus ada VAR. Apar, bunga lapar. Itu standar itu dalam setiap gedung seperti ini minimal itu aparnya apar Lengkap. lengkap. Baik, oke Pak Pasok. Namanya arwahnya. Ilawi dulu. Ilawi sama. Tanah ini gitu. Hah? Sure yang gotai. Hah? Sure milai yang gotai. Hah? Sure milai yang gotai. Identitasnya sudah ada? Ada nih. Ada nih. Sebentar dirilis. Ya. Identitasnya sebentar saya kirim. Halo. Sapi kalau belum dibangun tuh nggak lari cepat. Wih, jadi tak bangka. Lari tak kena tembak teman bilang kebakaran bisa lah. Jadi Dulu nggak cepat kan weh. Jangan sampai dilihat dulu kondisi kalau ada semua barang-barang. langsung bangun. Iya. Demam ke ini ceritanya. Demam. Langsung. Apa yang didengar? Langsung ribu. Ini yang anu kak, telepon atau mau udah mau makan bakso. Oh. Menghalangi dia mulai dari parkirnya. Ini mungkin dari Allah sebenarnya kurang. Karena berapa kali ditegur nah selalu menghalangi subang. Kasih masuk itu di berita. Bengkel kak perasa. Mau ini parkiran mereka masuk sampai sini apa? Iya. Ini nih solusi dari doaku. Jadi cukup padat kendaraan di sini. Jadi benar Kita mau masuk tidak bisa. dinas petugas pemadam kebakaran yang baru saja melakukan pemadaman di bakso raksasa
di Bontonombo Tribunas. Ini tadi terhambur ya para Saksinya. jadi Bagaimana kan? sudah pesan. Tahan boleh orang yang makan. Pas mau pesan, harus dia bilang, lap kering, lap basah. Jangan telepon nggak cepat orang kering tangkap videonya. Dan cepat ayam punya, kan boleh kebakaran rumah aku. Hubungi pemadam. Bilang videonya, telepon kecepatan, ke telepon ini, ke telepon cepat pemadam. Masih tidak kita telepon pemadam. Jadi panik tetangganya juga ini, Panik lah. ibu. Orang sakit, tiba-tiba bangkit. Bangkit dari tempat tidur. Sering apa makanya? Untuk tidak pingsan juga. Tidak bisa, kodong. Iya, Tribuners cukup banyak yang panik karena Bagaimana nih kalau malam? permukiman padat di sini. Jadi banyak masyarakat yang panik. Salah satunya siapa lagi nama tak Aira, nama Pak. Oke, Tribuners. Jadi tabung LPG yang keluar percikan api di bakso ini, bakso raksasa di Bontonombo Tribunas sudah padam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.